Halo semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang statistik. Ya, melalui statistik, maka kita akan mudah untuk membaca sebuah data. Namun pada saat ini kita tidak hanya sekedar untuk membaca data, tapi kita juga akan belajar bagaimanakah cara mengolah data. Nah, untuk itu nanti dalam pengolahan data saat ini kita bersama-sama belajar tentang modus, median, dan rata-rata atau sering juga disebut sebagai mean. Ya. Ketiganya tadi merupakan ukuran pemusatan data. Ya, belajar dengan baik-baik ya, dan sungguh-sungguh supaya nanti paham untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, pembelajaran hari ini bertujuan untuk menentukan modus, median, dan rata-rata dari data tunggal. Melalui pembelajaran hari ini, kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan modus, median, dan rata-rata hitung atau mean. Yang pertama tentang modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul. Dan untuk menentukan modus dari sebuah data, dari suatu data, yang pertama-tama kita lakukan adalah menghitung frekuensi atau banyaknya data. Kemudian setelah kita menghitung frekuensi atau banyaknya data, kita baru menentukan bahwa data yang memiliki frekuensi paling banyak itulah yang disebut sebagai modus. Supaya lebih jelas, marilah kita bersama-sama melihat contoh dan pembahasannya. Yang pertama adalah data dari nilai ulangan matematika dari 17 siswa kelas 6 sebagai berikut. 7, 9, 7, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 6, 6, 5, 9, 7, 8, 7, dan 10. Untuk penyelesaiannya, kita membuat tabelnya. Dari tabel tadi, kita tulis nilai dan frekuensi. Kita urutkan dari yang paling rendah. Paling rendah adalah nilai 5. Nilai 5 frekuensinya ada 2. 6 frekuensinya ada 3. Nilai 7 frekuensinya 5. Nilai 8 frekuensinya 2. Nilai 9 frekuensinya 3. Dan nilai 10 frekuensinya ada 2. Kemudian kita cek lagi. Dari frekuensi tadi kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 lagi. Kalau hasilnya 17 berarti sudah betul karena tadi memang data nilai dari 17 anak. Nah, dari tabel tadi kita bisa melihat ternyata nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah 7, yaitu sebanyak 5. Maka dengan demikian, modus dari data tersebut adalah 7. Nah, sekarang contoh soal yang kedua yang masih berkaitan lagi dengan modus. Di sini ada data tentang kegiatan siswa. Yang pertama adalah tentang belajar, bermain, tidur, dan nonton TV. Kita lihat bersama-sama, di situ ada
turusnya, ya, belajar berdasarkan turus tadi, frekuensi belajar ada 12. Bermain berdasarkan turusnya ada 11. Tidur 10, nonton TV 17. Dan jumlah semua frekuensi adalah 12 tambah 11 tambah 10 tambah 17. Ada 50. Berdasarkan tabel tersebut, kita tahu bahwa yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah nonton TV, yaitu sebanyak 17 anak. Maka modus dari data tersebut adalah nonton TV. Untuk selanjutnya kita belajar tentang median. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah dari sekumpulan data. Setelah data tadi diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk menentukan median dari banyaknya data dibedakan menjadi 2. Yang pertama untuk data yang ganjil. Untuk data ganjil, median sama dengan data ke N plus 1 per 2, di mana N itu menentukan banyaknya dari data. Sedangkan untuk data genap, median sama dengan data ke N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1, kemudian per 2 lagi. Supaya lebih jelas, kita lihat bagaimanakah contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, contoh soal pertama, di situ disebutkan ada nilai ulangan IPA kelas 6 dengan hasil sebagai berikut. 8, 8, 5, 6, 7, 9, 7, 6, 7, 7, 9, 6, 6, 7. 7, 8, 7, 9, 6, 5, dan 8. Nah, untuk menyelesaikannya, maka yang pertama kita buat tabel. Ya. Kita buat tabel, kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu nilai 5. Nilai 5 frekuensinya ada 2. Kemudian nilai 6 frekuensinya ada, dihitung ada berapa? Ada 5. Nilai 7 frekuensinya ada 7. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 3. Nah, kemudian sekarang kita menentukan berapakah medianya. Ingat, tadi datanya kita jumlahkan ya. Tadi yang 5 ada 2, 6-nya ada 5, 7-nya ada 7, 8 ada 4, dan 9 ada 3. Maka kita jumlah 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3. Berarti jumlah semua data tadi, banyaknya data, ada 21. Dengan demikian, datanya tadi merupakan data ganjil. Untuk menentukan medianya karena ganjil, maka sama dengan N plus 1 per 2. Sama dengan N, yaitu 21 ditambah 1 per 2. Sama dengan 22 per 2, sama dengan 11. Maka medianya terletak pada data ke-11 atau urutan ke-11. Kita perhatikan dari tabelnya tadi, ternyata data ke-11 adalah 7. Dengan demikian medianya sama dengan 7. Untuk contoh yang kedua supaya lebih jelas ya, berkaitan dengan tes AQ ya, ini merupakan hasil dari tabel dari tes AQ dari 20 siswa. Berarti datanya genap ya anak-anak. Baik. Dari tes AQ-nya yang 115 ada 5 anak. Tes AQ 117 ada 7, 118 ada 3,
120 ada 9, dan 125 ada 6 anak. Kita cek dulu dari banyaknya data tadi, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 30. Sama dengan 30 ya, betul ya? Sama dengan 30. Nah, kemudian karena ini merupakan data genap, maka medianya adalah data ke N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 per 2. Nah, N per 2 berarti N kan 30 per 2 sama dengan 15. Kalau N per 2 tambah 1 bersama dengan 30 dibagi 2, 15. Ditambah 1 sama dengan 16. Maka kita melihatnya pada data ke-15 dan data ke-16. Ya, nanti per 2. Data ke-15 adalah 118. Sedangkan data ke-16 adalah 120. Maka sama dengan 118 ditambahkan 120, yaitu 238 per 2 sama dengan 119. Dengan demikian, median dari data tersebut adalah 119. Baik, anak-anak, untuk materi berikutnya adalah rata-rata. Rata-rata disebut juga dengan mean. Ya. Rata-rata itu merupakan perolehan dari sejumlah data, ya, dibagi banyaknya data. Untuk itu, cara menghitung nilai rata-rata itu tidak sulit. Ya. Nilai rata-rata dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah data per banyak data. Supaya lebih jelas, kita lihat bagaimanakah contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan rata-rata atau mean. Ya. Disebutkan bahwa nilai ulangan matematika 10 anak tercatat sebagai berikut, yaitu 8, 7, 9, 10, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Nah, maka untuk menentukan rata-ratanya, yang pertama adalah jumlah semua nilai siswa per banyaknya siswa. Jumlah semua nilai siswa berarti 8 ditambah 7, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 7, tambah 7 lagi, tambah 8, tambah 9 per banyaknya siswa yang ikut ulangan. Tadi banyaknya ada berapa? Ada 10. Ya, maka per 10. Nah, ketika dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 78. Jadi jumlah semua siswa tadi, jumlah nilai siswa tadi ada 78 per 10. Sehingga sama dengan 78 per 10, yaitu sama dengan 7,8. Nah, berikutnya sekarang kita akan menentukan nilai rata-rata. Tapi rata-ratanya berbeda dengan yang atas tadi. Ya, kalau yang atas tadi menggunakan data tunggal. Tapi untuk rata-rata dari contoh rata-rata yang kedua ini, rata-rata yang ada frekuensinya. Ya, kita lihat di sini ada tabelnya. Ya. Tabel tinggi badan, ya. Yang tinggi badan 120 ada 5 anak. Kemudian yang tinggi badannya 125 cm ya, ada 6. Ini semua tinggi badannya menggunakan satuan cm. 130 8 anak, 135 9 anak. Yang tingginya 140 2 anak. Jumlah semua anak adalah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 tambah 2, yaitu sama dengan 30 siswa. Nah, untuk menentukan rata-ratanya, maka kita harus melengkapi data tersebut. Ya, tadi yang 120, maka kita harus melengkapi data tersebut seperti pada tabel tadi. Ya, tinggi badan 120 ada 5, maka dikalikan. Ya, sama dengan 120 kali 5 sama dengan 600.
Kemudian tinggi badannya 125, ada 6 anak, maka dikalikan. 125 dikalikan 6, hasilnya 750. Yang tinggi badannya 130, ada 8 anak, maka dikalikan. 130 dikali 8, sama dengan 1040. 135, ada 9 anak, maka dikalikan, ketemunya 1215. Dan yang tingginya 140, ada 2 anak, maka dikalikan 140 dikali 2 sama dengan 280. Nah, dengan demikian kita sudah tahu bahwa untuk tinggi badannya setelah dikalikan tadi ketemunya adalah 3.885 itu dari 600 ditambah 750 tambah 1040 tambah 1215 dan ditambah 280. Maka untuk menentukan rata-ratanya adalah jumlah semua tinggi badan per banyaknya siswa. Sama dengan jumlah tinggi semua badan tadi adalah 3.885 per 30. Sama dengan 129,5. Dengan demikian maka rata-rata tinggi badan dari siswa tersebut, ya, dari siswa kelas 6 tersebut adalah 129,5 cm. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar ya. Pokoknya harus tetap berusaha dengan baik dan sungguh-sungguh. Tetap fokus ya. Dan terlebih pada saat ini kita juga harus selalu memperhatikan kesehatan. Harus mematuhi peraturan pemerintah ya, memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan tidak usah berpergian dulu. Kita tetap fokus dan konsentrasi pada pembelajaran. Oke? Salam untuk kalian semuanya. Merdeka!